Sejak tahun 2009, saya mendapatkan amanah untuk mengajar IPA di SMP Negeri 10 Depok. Saya bersyukur bahwa dengan mendampingi siswa ini adalah mengenalkan dunia sains, tentang diri dan tentang lingkungan di luar diri. Suatu hal yang istimewa bahwa mempelajari sains dan mendampingi proses belajar mengajar sains adalah bagian dari upaya untuk membangun suatu keselarasan atau harmonisasi dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Atau keselarasan ini dalam bahasa hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Paradigma ini yang coba diterjemahkan di dalam praktik pembelajaran. Dalam pembelajaran, manakala siswa terlalu sibuk membaca textbook saja atau mereka banyak dijejali dengan tugas-tugas tertulis, ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan yang terjadi terus-menerus bisa secara tidak langsung menanamkan pada bawah sadar siswa bahwa belajar seakan-akan untuk capaian yang nanti. Nah, bagaimana agar siswa itu bisa merasakan bahwa belajar berdampak terhadap apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Hal yang juga biasa kita jumpai di kalangan remaja bahwa banyak siswa disabotase perhatiannya oleh media sosial sebagai satu bentuk tawaran dari dunia online. Pembelajaran yang langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menghubungkan tiap siswa dengan kesadaran di dalam dirinya. Sehingga dengan demikian diharapkan semakin mengenal kebutuhannya. Melalui pembelajaran terintegrasi, diharapkan siswa itu semakin merasakan kehadiran Allah dan merasakan kedekatan dengan kehadiran Allah di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Kemudian melalui praktek langsung di dalam kehidupan nyata ya, siswa juga semakin merasakan menyatu dengan alam. Maka di sini tumbuh rasa peduli. Dan otomatis secara tidak langsung juga akan tumbuh social skill, satu bentuk-bentuk komunikasi dalam bermasyarakat. Muncul rasa percaya diri, kemudian bisa berkomunikasi dengan lingkungannya, satu interaksi sosial yang semakin baik. Di dalam pembelajaran ini melibatkan penggunaan kitab suci, baik kitab suci Al-Quran maupun Alkitab. Seperti biasa, siswa juga menggunakan buku paket IPA kelas 7. Kemudian siswa juga secara digital ya berada dalam grup WhatsApp IPA, juga Google Classroom. Siswa juga menggunakan alat untuk wawancara, perekam. Rata-rata mereka menggunakan handphone. Selamat sore, perkenalkan saya Rafa dari SMP Negeri 10 Depok. Nama saya Naisila. Sekarang kami berada di tempat kejadian pembuangan sampah, yaitu Kampung Bulak Barat, Kelurahan Cipayung. Ibu Halimah, peristiwa apa yang sedang terjadi di sini? Peristiwa sejak sekarang ini longsor, pencemaran air, pencemaran udara. Ya, yang paling parah ini longsor. Sejak kapan peristiwa tersebut terjadi, Bu? Kalau peristiwa longsor belum lama, tapi kalau peristiwa pembuangan sampah itu sekitar tahun 92. Oh. Siapa saja yang terlibat dalam pembuangan sampah ini? Kalau pembuangan sampah mah nggak ada, dari sini mah nggak ada yang terlibat ya, Neng. Ini mah kan dari mana-mana sampahnya, bukan dari kampung-kampung bukan. Kalau ini mah, jadi kalau warga mah nggak ada yang terlibat. Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi, Bu? Ya mungkin karena udah penumpukannya udah terlalu lama, terus pembuangannya juga kurang tempatnya, ya jadi gini tuh timbulnya lebih banyak bencana sekarang. Menurut Ibu, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi penumpukan dan pembuangan sampah ini? Ya seharusnya ibu sih pengennya dari pemerintah harus ada tindakan ya, maksudnya apalagi ini kan saudara-saudara ibu pada di pinggir nih karena dampaknya kayak gini, pokoknya cuma misalnya tindakan lebih lanjut aja
aja dari Kota Depok. Makasih ya Ibu. Ya, Jadi sama-sama. sekian dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alifa, saya Evelyn dari kelas 7 dari SMP 10 SPN 10 Depok. Bapak namanya siapa, Pak? Saya Pak Naim. Pak Naim. Kita akan menanyakan tentang sampah di sini dengan Pak Naim. Ya, Sejak kapan Pak terjadi sampah ini, Pak? ya ini sampah sekitar 1 mingguan ada kayaknya belum sempat dibakar. Biasa dibakar atau dipungut kalau lagi dipungut sama apa namanya? Yang Sama sampah. keliling. Ya, kebetulan ini udah hampir 4 atau 5 hari ini belum diambil. Sampah dari warga sini atau dari orang lain? Ini sampah pribadi. Sampah pribadi, Pak. Sampah pribadi kebetulan belum diangkat. Saya suka diangkat 3 hari satu kali apa ya? 3 hari sekali Jadi diambilnya. Bapak sebelum sampah ini diambil, Bapak bakar ya, Bu? Enggak, Kak. Kalau memang dia ada 1 minggu lewat maka saya bakar gitu, tapi ini saya belum bakar karena masih nunggu yang ngambil. Selagi ini masih ada kebun di sini, kebetulan yang ngambil juga memang ada. Jadi biar yang ambil. Terima kasih Pak sudah mau berkenan untuk wawancara. Sama-sama, semoga adek belajar lebih cerdas lagi dan pintar lagi dan rajin lagi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dampak pembelajaran terintegrasi sebagaimana yang kami tuangkan di dalam video ini, bahwa siswa semakin tergugah bahwa dirinya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Akan tumbuh satu kepedulian, bahwa peduli terhadap lingkungan itu tidak menunggu nanti, tapi di sini dan saat ini. Jadi belajar itu berdampak langsung terhadap praktik keseharian. Jadi siswa kemudian tumbuh satu komitmen atau kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan sederhana yang bisa dilakukan yang berdampak baik terhadap lingkungan. Dengan mereka menuliskan action plan atau my action plan, tantangan berikutnya adalah mewujudkan komitmen yang sudah mereka tuliskan dalam action plan tersebut dalam praktik keseharian. Saya Rafa dari kelas 78. Dengan belajar pencemaran lingkungan bersama Bu Amri, saya menjadi lebih tahu bahwa sebenarnya lingkungan kita ini telah banyak kerusakan. Di antaranya banyak sampah di mana-mana. Sekarang saya mulai tergugah untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Halo, saya Neswa. Dan saya Alifa. Saya merasa senang belajar pencemaran lingkungan dengan Bu Amri karena kita tidak hanya belajar di dalam kelas, melainkan kita melihat keadaan secara langsung. Dan yang paling berkesan, kami diajak untuk membaca teks Al-Quran mengenai kerusakan lingkungan, dan kami diajak untuk membaca kondisi lingkungan secara langsung, dan ternyata benar adanya kerusakan alam di mana-mana. Dan kami memilih untuk cinta lingkungan melalui tindakan nyata.